Hai 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 Gunners yang ganteng, gimana kabar kalian? Jumpa lagi dengan Gunners Space. Kali ini kita akan menyajikan berita Arsenal terupdate untuk kalian. Simak baik-baik ya. Kroenke puji Arteta dan pemain senior. Direktur Arsenal Josh Kroenke memberikan penghormatan kepada manajer Mikel Arteta dan para pemain seniornya karena telah mengubah budaya klub. Kroenke mengatakan atmosfer telah berubah secara nyata selama 18 bulan terakhir. Dilansir dari situs resmi klub, Kroenke mengatakan dari sudut pandang kepelatihan, Arteta telah belajar dan bekerja keras untuk klub dan menghormati tradisi Arsenal dalam mengukir masa depannya. Sedangkan dari sudut pandang pemain, Kroenke melihat adanya perbedaan sekitar ruang ganti. Seperti Granit Xhaka dan Alexandre Lacazette misalnya, yang telah memberikan hal berbeda selama karir mereka, dan juga telah memberikan dukungan besar untuk pemain lainnya. Kroenke mengatakan, kami memiliki sekelompok orang yang sangat erat dan bersemangat tentang Arsenal Football Club mencapai puncak permainan Eropa, dan saya pikir mereka memiliki etos kerja untuk maju dan mendapatkannya. Berapa banyak keuntungan Arsenal yang finish di posisi kelima? Arsenal kehilangan hadiah uang kurang dari 1 juta pound sterling atau setara dengan 18 miliar rupiah karena finish di luar 4 besar Liga Inggris musim ini. Talksport mengklaim tim Mikel Arteta menghasilkan 151,6 juta pound sterling atau setara dengan 2,77 triliun rupiah dari finish di urutan kelima di tabel Liga. Sedangkan Chelsea menghasilkan 151,7 juta pound sterling untuk finish ketiga. Selisih ini tidak terlalu jauh dengan hasil Arsenal. Dan 152,1 juta pound sterling atau setara 2,79 triliun untuk Tottenham, meski mengakhiri musim di bawah The Blues. Seandainya Arsenal bisa lolos ke Liga Champions, tentu nilai keuntungan Arsenal akan bertambah. Jika klub melanjutkan rencananya untuk mendukung proyek Arteta di musim depan, mungkin Arsenal akan mengakhiri musim berikutnya dengan kembali ke Liga Champions. Dilema Hector Bellerin. Bek kanan Arsenal Hector Bellerin telah mengalami musim yang sukses dengan status pinjaman ke Real Betis di negara asalnya Spanyol. Namun kemampuan yang impresif itu kemudian diperebutkan oleh kedua klub. Satu sisi, Arsenal membutuhkan Bellerin untuk bermain dengan Arsenal. Di satu sisi, Bellerin ingin bergabung dengan Real Betis yang telah memenangkan Copa del Rey dan meraih Liga Eropa kedua. Namun Betis disenyalir tidak punya cukup dana untuk menebus Bellerin dari Arsenal. Di satu sisi, Arsenal tidak menyertakan opsi pembelian dalam kontrak Bellerin. Pemain 27 tahun itu telah berbicara dengan kedua klub dan dia telah mengatakan posisinya. Masih tersisa waktu 2 bulan untuk membuat semua ketidakjelasan ini menjadi sesuatu yang pasti. Bellerin menambahkan bahwa keputusannya untuk bergabung dengan Betis tidak boleh ditafsirkan sebagai masalah dengan Arsenal. Meski bagaimanapun, dia masih tetap menjadi penggemar berat Arsenal. Arsenal buat patung untuk Arsene Wenger. Patung Arsenal berikutnya dalam pengerjaan menyusul persetujuan legenda untuk jalur Stadion Emirates. Manajer legendaris Arsenal Arsene Wenger dikabarkan akan menjadi patung berikutnya di Stadion Emirates. Wenger menikmati 22 tahun penuh trofi bersama klub London Utara itu, memenangkan 3 gelar Liga Inggris serta 7 piala FA, terbanyak di antara manajer manapun. Pelatih asal Prancis itu bisa dibilang sebagai manajer terbaik The Gunners. Dilansir dari The Athletic, pria berusia 72 tahun itu juga telah memberikan persetujuannya untuk patung yang dibuat sesuai dengan citranya di sekitar jalur Emirates.
Presiden Marseille harus berbicara pada Arsenal untuk Saliba. Presiden Olympique Marseille, Pablo Longoria, telah mengkonfirmasi pembicaraan yang direncanakan untuk mempertahankan bek Arsenal William Saliba setelah dinobatkan sebagai pemain muda Ligue 1 tahun ini atas usahanya. Marseille sangat ingin mempertahankan Saliba, dan pemain itu merasa sama telah menembus skuad Prancis menjelang Piala Dunia. Tetapi Mikel Arteta pada hari Rabu mengatakan bek itu harus kembali ke Arsenal. Saat wawancara kepada RMC Sport, Longoria berharap Arteta berubah pikiran, serta kemungkinan untuk mencapai kesepakatan antar klub. Ada keinginan pemain, keinginan klub. Namun di atas itu semua, Longoria tetap menghormati keputusan Arsenal. Fabrizio Romano pecahkan rumor transfer Arsenal dengan Osimhen. Fabrizio Romano telah memberikan perburuan eksklusif tentang minat Arsenal yang dikabarkan dalam langkah transfer untuk penyerang Napoli Victor Osimhen. Ada spekulasi yang melibatkan Osimhen dan pembicaraan tentang kepindahannya ke Stadion Emirates. Tetapi Romano menegaskan dia tidak mengetahui adanya negosiasi yang terjadi sejauh ini. Osimhen telah menikmati musim yang luar biasa di Serie A dan pasti memiliki pelamar, tetapi tampaknya dia saat ini bukan prioritas Arsenal di lini depan. Menulis di kolom eksklusifnya yang akan datang untuk Count Offside, Romano meluruskan rumor transfer ini dan menjelaskan bahwa Arsenal memiliki prioritas lain atas Osimhen di lini depan. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunner Space. See you!